Halo semua, terima kasih banyak sudah mampir lagi ke channel Keriting Asli Alami. Hari ini hari Rabu, hari ini hari Senin, tapi ini rekaman untuk hari Rabu, jadi saya bilang selamat hari Rabu pura-pura. Anyway, selamat datang di Rabu Baru Tahu, pengetahuan baru di hari Rabu dengan saya Mercy di Inggris. Hari ini kita akan membahas topik yang sama tapi lanjut. Jadi ini tentang bagaimana saya bisa turun saya punya berat badan, dan yang terpenting itu tetap jaga supaya saya punya berat badan dia jadi di level yang sehat dan seimbang. Oke, jadi mari kita bicarakan tentang intermittent fasting dengan rasio 16:8 atau 16:8. Dan contoh yang saya buat saya punya intermittent fasting. Oke, jadi dengan diketahui bahwa ada 24 jam dalam satu hari, jadi kita bikin rasio 16:8, jadi 16 jam puasa dan 8 jam boleh makan. Nah, ini 16 jam nih macam kedengaran macam mama yo lama saja, lapar sekali kan, tidak gitu. Ternyata tidak, karena begini, saya makan malam jam 8 malam. Saya dengan Pak itu kita makan setiap jam 8 malam, terus tidur ya, terus tidur. Jadi jam kemudian di jam 8 pagi itu sudah 12 jam. Kami dua di sini dibangun biasa sekitar jam 5.30, saya bangun jam 6. Dan sarapan pagi di sini kami hanya minum teh saja, diminum kopi, saya minum teh tanpa gula, karena saat kami bangun itu proses ketosis sudah terjadi. Jadi ya bagi yang tidak tahu ketosis, tolong nonton di video yang sebelumnya, karena itu yang saya bahas di situ. Jadi waktu bangun tidur itu sebenarnya yang terjadi dalam saya tubuh itu ketosis sudah sedang terjadi. Jadi saya tidak mau kacaukan, saya tidak mau batalkan. Kalau saya minum teh pakai gula, nanti akan batalkan ini ketosis proses yang sudah sedang terjadi. Jadi saya tidak lapar sama sekali karena ketosis sudah terjadi. Itu dibikin semua stabil. Kalau dibanding dengan waktu tubuh menggunakan karbohidrat, tubuh dia suka sekali karena dia ganti karbohidrat jadi glukos itu sangat cepat sekali, dan itu yang membuat kita macam semangat dan hyper dan penuh dengan energi. Tapi setelah tubuh selesai pakai sumber energi itu yang membuat kita rasa lapar. Kita rasa lapar karena kita punya insulin, kita punya gula darah, dia langsung sudah turun begitu. Jadi itu macam up and down like gini. Jadi tidak stabil. Jadi itu yang bikin kita ngerasa lapar. Itu kita punya tubuh kasih tahu bahwa kamu perlu makan lagi, karena saya perlu energi lagi, seperti begitu. Tapi kalau dengan tubuh langsung masuk ke ketosis, kalau diabaikan saja seperti begitu, tubuh langsung pindah ke ketosis karena tidak ada sumber energi dari karbohidrat. Kalau sudah begitu langsung sebenarnya tidak rasa lapar sama sekali. Dan sebenarnya yang terjadi itu terjadi waktu kita nggak ada tidur. Jadi karena kita tidur tidak bisa makan toh, jadi langsung tubuh langsung switch ke proses ketosis. Jadi waktu saya bangun, saya sudah ada dalam ketosis, jadi saya santai saja, tidak rasa lapar. Jadi ya sekitar jam 11, jam 11, jam 10 begitu, sama minum teh lagi pakai susu. Di sini saya tidak minum susu dari susu sapi, saya minum susu dari susu gandum, dan lagi tidak pakai gula karena saya tidak mau batalkan saya punya ketosis. Jadi kemudian jam 12 saya boleh makan, dan itu saya sudah selesaikan 16 jam. Jadi walaupun saya bilang 16 jam puasa, sebenarnya yang kita sadari itu 4 jam saja, karena sudah 12 jam itu kita sedang tidur, yang kita terjadi ketosisnya itu. Nah, masing-masing orang punya metabolisme itu agak berbeda. Jadi ada yang masuk 12 jam sudah mencapai ketosis, ada yang lebih lama lagi. Jadi itu makanya harus diperhatikan. Kadang-kadang 12 jam sudah ketosis.
ada yang belum. Jadi makanya saya kasih sampai 16 jam begitu supaya saya pastikan bahwa saya sudah mencapai ketosis. Karena kalau tidak ketosis itu yang membuat saya tidak bisa kurangi berat badan, karena ketosis bantu untuk pakai lemak-lemak yang ada di saya punya tubuh untuk bikin energi. Dengan demikian saya punya berat badan jadi berkurang seperti itu. Ya, saya punya contoh ini sangat pribadi sekali dengan saya, tapi sangat saya harap bisa jadi motivasi begitu buat kamu yang nonton saya punya video. Saya ini sebenarnya dari dulu saya badan tetap kecil saja, saya tidak badan tidak naik cepat. Kalau banding dengan saya itu ada cepat sekali, badan cepat naik sekali. Jadi waktu sebelum kami dua nikah, paceku bokar sekali. Pace de berat badan sekitar 140 kilogram. Pace memang tinggi dan besar, jadi baru gemuk. Jadi saya bilang pokoknya nih paceku kasih turun badan tempo untuk tunda pernikah. Waktu sebelum sekitar tahun 2015 atau ya, oh tidak, sekitar sebelumnya dia pernah ke dokter dan dia dinyatakan bahwa dia adalah diabetes dan blood sugar, diabetes, kemudian tekanan darah tinggi. Jadi dia harus minum obat Yescon, obat yang dia minum setiap hari. Banyak sekali obat yang dia minum, ada 7 kah, 8 kah, satu kali minum banyak sekali untuk diabetes, untuk tekanan darah tinggi, tiap hari harus minum. Jadi saya pikir ini memang not very good. So saya banyak sekali mengadakan penelitian dan baca banyak apa yang perlu dilakukan tentang keseluruhan badan begitu, dan saya dapatkan informasi tentang ketosis dan juga tentang intermittent fasting. Jadi kita coba, dan mulai dari bulan April tahun 2018, kami dua nikah bulan Agustus tahun 2018, kita dua mulai bikin fasting, mulai puasa. Saya bikin 16/8, dibikin omat. Omat itu puasa sepanjang hari, makan cuma satu kali saja. Jadi omat, one meal a day. Dan dari bulan April ke bulan Agustus, bulan April sebelum puasa tuh dia punya berat badan sekitar 138, something. Jadi pokoknya hampir 140 kilo. Waktu kita mulai nikah bulan Agustus, dia punya berat badan itu 118, di bawah 118,7 sekitar, pokoknya di bawah 119, cuma dengan puasa saja. Jadi sangat bagus sekali. Dan kemudian waktu dia ke dokter begini, dia sudah tidak diabetes lagi, dia punya tekanan darah sudah normal. Jadi dia sudah reverse dia punya diabetes, dan juga dia sudah reverse dia punya tekanan darah tinggi. Dan yang saya sudah bilang juga, kita makan di sini pastikan bahwa itu makanan yang sehat, tidak ada fast food. Kita dua tidak makan McDonald, kita dua tidak makan Kentucky Fried Chicken karena tuntra makan daging. Jadi makan makanan yang sehat. Kemudian kami dua juga selalu olahraga, setiap hari kami jalan sore atau di weekend gitu kita jalan pagi, sekitar 10 kilo 11 kilometer seperti begitu kita dua jalan. Jadi memang kita dua punya pola hidup sehat begitu. Ya, jadi ya begitu sudah yang saya mau kasih tahu, dan saya akan kasih informasi yang saya dapatkan, yang saya pelajari dari academic studies dan scientific research tentang intermittent fasting, tentang ketosis, supaya kamu lihat juga, dan juga tentang autophagy. Ya, jadi itu salah satu tambahan kegunaan fungsi intermittent fasting. Selain berat badan, insulin juga jadi stabil, jadi bisa bagus untuk mereverse diabetes. Penyakit tua ini saksi hidup bahwa dia sudah reverse, dia punya diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian juga dengan bikin autophagy. Autophagy itu yang saya sudah bilang di saya punya video sebelumnya, karena autophagy cuma akan
akan muncul waktu kita puasa. Jadi itu bikin kita punya tubuh, dia punya sel-sel mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati, sel-sel yang abnormal, semua itu kita punya sel-sel tubuh bisa memperbaiki diri sendiri. Namanya autophagy proses itu. Dan ya, itu hanya terjadi waktu kita puasa. Jadi silakan puasa, dan juga pastikan untuk selalu minum air supaya tetap hydration. Terus apa lagi yang saya mau bilang? Dan ini bukan saya puasa sepanjang 31 hari sepanjang bulan. Saya puasa tidak, saya cuma puasa mungkin kalau saya lihat saya punya berat badan naik, saya puasa. Kalau tidak, kalau aman-aman saja saya makan biasa saja, makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti kalau saya tahu saya perlu puasa, saya puasa lagi seperti begitu. Dan ya, jadi bisa di adjust begitu dengan masing-masing dan tiap-tiap kayak ini begitu. Oke, jadi itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Silakan pantau, silakan nonton dan baca references yang saya taruh di saya punya video ini supaya kan bisa lihat banyak sekali informasi yang saya mau kasih tahu di sebuah video, tapi ini panjang lagi nih. Jadi kamu lihat link-link yang saya kasih tahu di saya punya video ini supaya bisa dapat informasi yang jelas, tambah banyak begitu. Ini semua dalam bahasa Inggris, jadi saya minta maaf yang kalau tidak bisa mengerti bahasa Inggris, tapi ini sudah yang saya kasih tahu ini menurut pengetahuan yang saya pelajari, yang saya sudah terapkan, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, dan juga jangan lupa subscribe ke saya punya channel supaya bisa gabung dengan saya, dan saya punya Rabu Baru Tahu ini banyak sekali pengetahuan yang saya bagi-bagi di hari Rabu. Dan ya itu sudah. Dan ya bagi yang gabung dengan saya dan untuk saya punya rambut, menurut kamu bagaimana saya punya rambut hari ini, minggu ini tadi malam saatnya nih, bagus kan? Dan juga saya makeup hari ini, saya suka makeup hari ini, saya main-main saja dengan saya punya palette ini siapa itu kasih hadiah di sepulang tahun lalu, bulan November kemarin. Ini saya baru pakai nih. What do you think? Oke, jadi begitu saja sudah. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Hari Rabu Baru Tahu mendatang itu tentang science behind the onion juice. Jadi itu yang saya mau kasih tahu untuk perawatan rambut supaya hitam dan mengkilau seperti saya punya ini. Saya pakai jus dari bawang bombay, air bawang bombay, dan kenapa itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan rambut dan kesehatan rambut. Kalau tertarik silakan nonton sebenarnya video minggu depan di Rabu Baru Tahu dengan saya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan juga share. Oke, terima kasih. Bye.